Nah, sebenarnya tipe-tipe apa saja ada audit klinik, ada beberapa, ada struktur pelayanan. Jadi audit klinik itu bisa menyangkut struktur pelayanan, misalnya merujuk pada sumber daya yang diperlukan, misalnya jadi resource ya. Jadi misalnya apakah perlu adanya klinik diabetes food, kita audit dulu. Misalnya audit dari mana, bagaimana caranya audit, misalnya menilai apakah pasien diabetic food yang datang itu banyak atau tidak, kemudian outcome-nya bagaimana, proses pelayanan untuk diabetic food yang saat ini terjadi seperti apa dibandingkan dengan suatu standar tentang pelayanan diabetic food harusnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, atau perlu klinik khusus dan sebagainya. Nah, itu misalnya struktur pelayanan. Jadi terkait dengan resource. Kemudian proses pelayanan merujuk pada aksi dan pengambilan keputusan oleh praktisi dan pasien. Kemudian ada luaran pelayanan, jadi lebih pada luarannya ya. Ini misalnya tadi terkait diabetes ya, apakah banyak kaki diabetes yang pada akhirnya diamputasi. Artinya luaran perawatan kaki diabetiknya dipertanyakan, kenapa banyak yang teramputasi pada akhirnya, atau yang sembuh tanpa amputasi itu berapa dan sebagainya. Ini itu terkait dengan luaran pelayanan. Jadi ada beberapa tipe. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang melakukan audit klinik? Kalau di rumah sakit, ini dilakukan oleh tim audit, biasanya dipimpin oleh subkomite peningkatan mutu komite medis di rumah sakit ya. Jadi kalau di rumah sakit kan ada komet ya, komite medis. Nah, mungkin di dalam komite medis itu nanti dibentuk suatu ada subkomite yang nanti subkomite itulah yang akan menggawangi audit klinik. Nanti akan ditentukan, akan dibentuk tim audit khusus ya, tapi yang mempelopori biasanya dari komet itu ya. Jadi nanti anggotanya bisa dari macam-macam, dari komite medis itu sendiri, kemudian dokter ahli yang independen. Yang independen artinya bukan dokter ahli yang sedang diaudit ya. Kemudian tim dari rekam medis diperlukan ya, tim dari rekam medis. Kemudian audit klinis ini juga mulai dibudayakan di ranah mahasiswa, sehingga mahasiswa pun juga bisa terlibat menjadi anggota tim audit klinik sebagai pembelajaran mereka. Bagaimana impact atau pengaruhnya pada kehidupan profesional? Jadi audit klinik itu membutuhkan supaya dia berjalan dengan baik, lancar ya. Audit klinik ini membutuhkan budaya terbuka dan mau untuk mengevaluasi diri dan mengimplementasikan perubahan untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Meski sudah dipelopori ratusan tahun yang lalu, perkembangan budaya audit masih sangat lambat. Sampai saat ini pun ya. Jadi masih ditemui misalnya rumah sakit yang mungkin tidak menjalankan audit klinik dengan baik, clinical governance dengan baik, sehingga yang sebenarnya outcome layanan rumah sakitnya yang mungkin rendah ya. Jadi tadi sebenarnya karena restriksi atau karena denial atau perlawanan dari rekan atau seprofesi kita sendiri, sehingga di kesempatan ini sebenarnya saya mengajak adik-adik mulai terbuka ya, pikirannya mulai terbuka, mau dikritik. Dan sebenarnya audit klinis ini bukan untuk menyalahkan, untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidak hal-hal yang bisa diperbaiki, sehingga mindset kita adalah sebenarnya bukan saya salah enggak, tetapi apa yang harus saya perbaiki ya, gitu. Karena tadi seperti yang tiga tokoh tadi, Cotman, Florence Nightingale maupun si Samuel Weiss itu berakhir tragis karena banyak orang yang menentang, terlalu banyak mengkritik, justru yang banyak adalah kritikan dan tentangannya.
mereka dikenal justru pada saat sekarang ini. Oh, ternyata yang dilakukan Semmelweis, Florence sama Cotman itu ternyata baik, itu baru sekarang. Sedangkan zaman dulu mereka justru ditentang. Nah, mungkin ini juga kadang-kadang secara tidak sadar kita lakukan juga. Ya, jadi ada sesuatu hal yang baru, kita sudah melawan duluan gitu. Kita sudah merasa saya nggak gitu, atau itu hal yang tidak benar. Nah, itu kita harus mulai menumbuhkan budaya terbuka dan mau dievaluasi, mau berubah ya, kalau memang itu yang baik. Kemudian audit diharapkan bukan menjadi ajang penghakiman dokter maupun dokter spesialis. Jadi ini ya, kita harus meluruskan persepsi bahwa audit klinik itu bukan budaya untuk menyalahkan, untuk mencari kesalahan, bukan ya. Audit klinik juga bukan untuk mengadili. Audit klinik juga bukan untuk menyudutkan profesi. Tapi audit klinik ini tujuannya adalah mengidentifikasi gap atau bukan untuk mencari kesalahan. Tujuannya lagi adalah bukan untuk mengadili, tetapi justru untuk mengembangkan profesionalisme dokter itu sendiri. Karena kalau kita diaudit kemudian tahu kesalahannya apa, atau tahu kekurangannya apa, atau tahu apa yang masih ada yang harus kita perbaiki dalam sistem maupun kita sendiri, maka kalau kita berhasil memperbaiki, maka profesionalisme kita akan semakin baik gitu. Kemudian bukan untuk menyudutkan profesi, tetapi justru ini adalah bentuk akuntabilitas profesi kita terhadap masyarakat ya. Jadi bahwa kita sebagai profesi dokter, sebagai tim layanan kesehatan, kita accountable atau bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kita lakukan itu kita juga selalu memperbaiki untuk demi kepentingan untuk peningkatan quality improvement tadi, peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian apa sih pentingnya untuk mahasiswa? Ya, suatu saat kan adik-adik akan jadi dokter juga. Nah, dokter juga akan terlibat dalam audit, baik yang teraudit maupun mungkin akan menjadi tim audit itu sendiri. Kemudian terlibat dalam penjaminan mutu dan perbaikan mutu. Kemudian memberikan respon konstruktif terhadap keluaran audit, kajian performa, dan menindaklanjuti dengan baik. Dan itu tadi, bahwa pembelajaran pentingnya adalah adik-adik mulai saat ini mulai terbuka pada kritik, pada masukan, ya, mulai terbuka pada budaya untuk memperbaiki. Kemudian tipsnya apa supaya tidak ada perlawanan atau restriksi dari rekan untuk dilakukannya audit. Yang pertama adalah make it official. Jadi perizinannya harus jelas ya, perizinan persetujuan dari manajemen rumah sakit atau instansi. Kemudian perlu diketahui departemen terkait ya. Ini akan mempermudah langkah audit dan diseminasi. Diseminasi itu pelaporan atau penyebaran hasil penyebaran kesimpulan atau mungkin dalam bentuk hasil-hasil langkah perbaikan dan sebagainya. Bagaimana diseminasinya? Kalau perizinannya bagus, disetujui dengan baik, maka nanti diseminasinya juga akan lebih lancar. Kemudian be ethical sound. Diskusikan dengan departemen perlu tidaknya persetujuan etik. Tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika pelayanan maupun penelitian. Nah, jadi mirip juga dengan penelitian, di audit juga ada etikanya ya. Hal-hal kerahasiaan ya, kerahasiaan rekam medis, kemudian dokumen audit juga bersifat rahasia sehingga harus dijaga juga. Kemudian employ a team approach, melibatkan berbagai keahlian terkait. Tadi ya, bisa ada timnya, bisa dari dokter yang independen, dari perawat yang independen, kemudian dari tim rekam medis ya, ataupun dari yang lain, pokoknya terkait dengan bidang atau topik yang terkait untuk audit klinik itu sendiri. Kemudian pilih topik dan prosedur yang jelas. Nah, kalau yang mahasiswa ya pilih pembimbing ya. Kemudian be realistic, pertimbangkan waktu yang dimiliki. Untuk re-auditing memerlukan 4-6 bulan untuk melihat efek intervensi ya. Jadi
kita harus realistik, kira-kira dari collecting data, analisis data, implementing, sampai dapat data lagi untuk terkait monitor evaluasi dari hal yang kita ajukan untuk perbaikan, itu dapat lagi itu seberapa, sehingga kita lengkap ya, apakah dengan langkah-langkah yang kita ajukan, kita rekomendasikan sebagai langkah perbaikan itu ternyata menghasilkan hasil yang baik atau tidak. Ya, ini saya hanya menunjukkan bahwa di luar negeri, di Australia itu mahasiswa sudah sangat banyak dikenalkan terhadap clinical audit, bahkan mereka juga mempraktekkannya, jadi belajar menerapkan clinical audit. Ini juga di undergraduate medical education curriculum ya. Nah, ini ada rujukannya, adik-adik bisa search lagi kalau mau ingin mempelajari lebih dalam. Itu saja, terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga pembelajaran audit klinik ini juga menjadi pembelajaran untuk pengembangan diri kita. Pertama tadi kalau saya sendiri lesson learn-nya, saya always reflect tadi bahwa kita ini jangan terburu-buru untuk menolak sesuatu ataupun terburu-buru untuk menerima sesuatu atau mempercayai sesuatu juga. Kemudian tadi yang penting lagi adalah kita harus berlatih untuk bersifat terbuka pada masukan, terbuka untuk dapat memperbaiki diri. Saya rasa itu. Kemudian ketiga adalah ya mawas diri ya, kita perlu selalu mawas diri dan reflektif ya. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat belajar.